ruang lingkup di keluarga aja misalkan. Melihat sesuatu itu sebenarnya itu bisa dijadikan sebuah bahan untuk berkarya. Kalau teori misalkan estetika dan lain sebagainya lah, seperti dan sebagainya itu ya pasti harus tahu. Tapi mengenai bahan untuk meluangkan sebuah ide gagasan kan nggak harus konvensional. Maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Malang Good Work. Malang Good Work podcastnya arek-arek Malang yang ada di industri kreatif. Oke, kita kali ini bahas sektor rupa, seni rupa. Yang tentu ini menjadi sektor yang menarik karena sektor rupa saya kira sektor yang paling legend. Artinya hari ini kita masih bisa menikmati dan melihat berbagai karya seni rupa. Saya Leo ditemani oleh sopo jenengmu? Jeffrey Raworuntu. Jeffrey, dan kita punya narasumber yang legend nih, luar biasa, keren. Ini dia. Inilah beliau Mas Sari Arifin. Woi, enak. Alang ganteng awake dhewe, Mas yo ta. Bonus senior. Sehat ta, Mas? Pandemi ini sehat? Ya apa dikai sehat. Oh, masuk. Setuju. Rasa dibahas jeru-jeru. Secara fisik sehat, dianggap sehat ya. Tapi kita tahu bagaimana kondisi seni rupa hari ini, sehat apa enggak? Ya boh, anu nih Saman. Kesimpulannya Saman hari ini apa? Kalau saya berbicara, tanya sehat apa enggak sehat? Duduk Saman, duduk aku, duduk Jeffrey, seni rupa di kondisi pandemi. Kalau secara umum lagi lesu, artinya karena belum sehat. Karena faktor ini ya, pandemi, kondisi pandemi ya. Oke, sebagai perupa tentu Mas ini ya Mas Hari. Lu Mas Hari coba caramu nyeluk. Mas Hari. Wah, gak efektif kamu. Apa jenenge? Sama Ari ku kan jambal kamu, tapi nek Mas Hari ku jambal. Jenenge ya Mas Hari. Sam. Mas pancet. Lukisan hari ini kan bagaimanapun juga tidak bisa ditonton langsung. Pameran sudah ada secara offline. Oleh pandemi dan PPKM. Semua kegiatan diatur dan bahkan tidak boleh dilakukan. Otomatis kan teman-teman perupa kan nggak bisa menunjukkan karyanya, eksistensinya dan sebagainya. Terus apa sing dilakoni arek-arek saiki? Ya kalau saya sih eksistensinya itu sepertinya tetap, tapi kebanyakan work from home. Oke. Artinya tidak bisa bereksibisi atau berapresiasi secara terbuka. Dan itu sangat kurang nyaman ya tentunya bagi sini. Apalagi 3-4 bulan belakangan ini kan banyak dilakukan secara virtual. Sedangkan pengamat seni maupun seniman itu sendiri inginnya itu bertatap muka, yang bisa diapresiasi secara langsung. Kemudian yang kedua itu interaksinya sangat terbatas. Interaksi sangat terbatas. Ya, interaksi
koordinasi dengan pemirsa ya tentunya. Dengan Ya pengamat calon sendiri, pembeli, ya, dan lain sebagainya, termasuk juga kolektor. Itu tidak memungkinkan untuk mendekat ke karyanya, berbincang dengan pelukisnya atau kreatornya, itu sangat sulit sekali, sangat terbatas sekali. Berarti iso dodolan apa ora, Mas? Kalau dikatakan tidak bisa jualan 100% tidak. Tidak. Karena bagaimanapun juga situasi ini harus bisa disikapi ya. Kalau biasanya mungkin dalam ukuran dan penyajian yang besar dan perlu perangkat yang terlalu banyak dan gede, sekarang mungkin lebih simpel, lebih minimalis, atau lebih bisa diakomodir secara mudah untuk dilihat dan dikonsumsi. Paling tidak seperti itu. Pun nggak sebebas ketika tidak PPKM ya. Walaupun pandemi tapi tidak PPKM masih bisa. Bisa, cuman frekuensinya sangat jauh. Iya. Oke. Teman-teman ini masih kalau berkarya sepertinya masih. Iya, tentunya. Walaupun itu work from home, kadang-kadang juga sharing 1-2 orang, kadang-kadang juga ada yang datang itu pun 1-2 orang dan jaraknya terlalu jauh. Jadi sebulan kalau bisa dikatakan satu itu bisa diapresiasi dan sampai terjual, itu bagus untuk kerangka sekarang. Iya, betul. dari awal itu saya menyerah gara-gara pandemi. Oh, enggak ya. Ini seni ini wangel bro beralih. Iya Pak ya. Ya apa caranya beralih seorang perupa atau seniman atau pemusik atau itu nggak beralih, itu kebutuhan yang beda nih. Tuntutan batin. Nah, tapi kalau apa yang kita bicarakan hari ini seperti yang disampaikan oleh Bapak Gimo, Pak Bobi juga, memang kita harus berpikir realistis. Hari ini kan mau nggak mau, ya realitanya seperti apa, kondisinya seperti apa, itu yang kita lakukan. Bukan berarti lalu beralih terus pindah jalur, gak iso Pak. Angel, seniman ini ya apa caranya, moro hilang terus jadi dokter kan gak mungkin. Soalnya dari dokter ya angel. Sekolah. Oke. Ya, mungkin perangkat yang bisa membantu perangkat, kemudian jaring, kemudian bentuk, itu yang bisa mensiasati. Saya kira ya. Oke, ini menarik. Aku tak potong. Aku tak bahas sampean sih. Karena ini yang menarik adalah kita mengangkat profil teman-teman. Yang tentunya hari ini profil Mas Ari ini menarik untuk kita bahas. Aku bahas seni rupa, media atau apa bentuknya aku nggak harus. Istilahnya kok Mas Ari dhewe sing ngerti. Ketika lihat pameran terakhir Mas, kemarin di DKM. Yang di DKM itu pameran nanti, zaman terakhir dari hari ini. Jakarta. Itu Art Jakarta. Oke, yang saya tahu yang Mas Ari pakai media plastik, ini kan keren lah, luar biasa. Inilah menariknya seniman itu bisa merespon dari hal-hal yang tidak mungkin dianggap orang ini menjadi sampah dan sebagainya, tapi di tangan Mas Ari ini luar biasa. Iya, tapi yo gak gampang bro, masuk kontaknya plastik karung mesti dadi gombal kok. Aku pengen maksudnya apa Mas? Kegelisahan ataukah ini bentuk ekspansi ataukah bentuk respon dari seorang perupa untuk bisa tetap mempunyai konsep yang brilian atau yang keren atau yang apa istilahnya, sehingga Mas Ari ini menemukan sesuatu dengan bentuk yang di situ juga ada respon plastik. Sebelum saya itu ini cerita. Siap. Iya. Sebelum saya terjun ke seni rupa dengan media plastik,
Saya sudah mengenali bermain-main dengan media barang bekas. Oke. Seperti botol, kemudian dan lain sebagainya yang bekas itu saya manfaatkan menjadi bunga, kemudian saya daur ulang menjadi lagi menjadi bunga, rangkaian bunga. Cuman itu sebatas pengumpulan bank sampah dan pendekatan lewat pembinaan lintas RW sampai ke tingkat kecamatan. Nah, ketika mengawali tahun 2014 itu ada insiden kecil. Insiden ini yang menjadikan insiden ini kadang dibalik insiden. Gitu. Siap kalau saya diundang salah satu tetangga itu kan undangan. Ya, undangan. Itu kan kebiasaan atau pada umumnya itu kalau pulang bawa berkat. Ya, bawa berkat. Sampai lali sepeda motor itu. Ada sandal itu. Nah, berkat ini ketika saya pulang lampu di rumah itu padam. Lampu mati, Pasan. Tapi saya nggak bisa untuk memanfaatkan dengan keluarga ini bagian. Saya nyalain lilin. Kayak penerangan sementara. Penerangan di nampan lepek ya. Lepek itu. Nah, ketika saya bawa ke ruang tengah dari ruangan rumah saya itu, tumpah lilin. Nublek tapi tidak jatuh. Nah, ketika ini sudah mulai ngumpulin nublek, kena kresek. Kena kresek. Nah, kresek inilah menimbulkan bercak di tempat wadah makanan atau kulit. Bekas tetesan. Nah, itu saya korek-korek tidak bisa hilang. Nang plastik ya? Iya. Kalau dipaksa ya memang bisa ya, tapi kok ada angel. Bercak warna. Ono bercak ya? Iya, kan kresek itu. Kreseknya misalnya abang di tetes itu berkurang warnanya. Iya, tapi kan masih ada merah. Cuman ke ini awalnya menjadi pemikiran iso ya tanggung lukis. Iku langsung kepikiran sampe. Iya. Nek awakmu mesti gak. Iki bedone seniman wae. Iya. Mau nggak mau saya mempelajari tentang sambil jalan mempelajari tentang sifat dan unsur plastik. Saya mengkaji dengan beberapa baik teman kakak saya yang kakaknya istri saya juga teman dari ITB itu belajar tentang apa itu plastik, kemudian apa itu daur ulang dan jenisnya apa. Nah, ketika sudah saya pelajari tingkat sifat dan unsurnya, saya belum mengerti kebutuhan yang dibutuhkan untuk melukis itu ternyata plastik tertentu menurut saya sesuai dengan kebutuhannya saya belum tahu. Akhirnya semua plastik ini saya kumpulin. Saya kumpulin untuk saya jadikan lukisan dengan teknik kolase dan membakar. Dibakar di kanvas. Nah, itu terjadi sampai 12 lukisan yang lumayan gede-gede itu terbakar. 12 kali trial. Karena dan saya error tidak tahu semua. komposisinya. Kemudian saya tanya lagi ke teman yang kebetulan lulusan Indra di kimia itu, di pertanian kimia itu, saya malah dimarah. Jangan dibakar plastik. Sama di sini nih. Iya. Seniman di sini nih. Karena mereka tidak tahu atau beliau tidak tahu bakarnya seperti apa. Jadi terjadi miskomunikasi bahwa yang menurut dia itu dibakar di tungku atau dibakar secara manual. Kalau saya tidak, ini fungsinya hanya untuk melelehkan dan melekatkan ke kanvas. Oh begitu, akhirnya saya pelajari itu riset 1 tahun, ketemulah jenis plastik yang efisien itu mulai PE, LDPE, kemudian HDPE. Sampai karakter jenis dan plastik saiki. Sifat dan unsurnya saya sekarang tahu. Kalah koncone sampean kimia. Daur ulang itu tahu. Aku ya ora. Karena saya memakai teknik bakar masih ada sisi kelemahannya. Nang di Mas? Pertama gini, ketika saya pelajari bahwa tantangannya di sini plastik ini tidak akan bisa punah
atau gampang terurai itu sekian ratus tahun. Ini yang menjadi tantangan saya. Tapi kok dibakar? Bakar tidak sesuai dengan intuisi saya nanti. Akhirnya saya menemukan alat itu ketika menempelkan stiker di sepeda motor dengan teknik yang biasa melekat di bis. Kan ada itu suka di bis itu gambar pemain bola, gambar itu kan ada hotgunnya. Iya, cutting masang stiker kan pakai ini Mas, pemanas ya. Pakai hotgun. Yes, Semacam koyo iku lah. Cuman kalau itu ada apa namanya, ada pengatur suhunya. Iya, teknologinya ya, beda. lebih bisa diatur kayak pemanasan itu. Nah, dari situlah kemudian saya kembangkan lagi. Saya kembangkan akhirnya menjadi beberapa karya yang bisa mulai saya seberangkan atau apresiasikan. Bahwa plastik ini tidak sekedar alternatif media ya. Tapi ini bisa jadi sebuah kemungkinan, sebuah harapan juga, sebuah sisi lain dari konvensional. Jadi tidak harus dengan cat. Berkarya itu tidak harus dengan cat, dengan pensil, dengan selain biasanya yang umum itu tidak harus. Tapi ini bisa dimanfaatkan menjadi sebuah karya. Yang kedua di sini sangat menantang sekali ketika itu sudah mulai masuk di ranah sculpture, mulai membuat bentuk-bentuk gestur dan lain sebagainya. Itu bagaimana? Plastiknya itu tertentu, tidak harus semua plastik atau hanya satu unsur. Perlu komposisi yang perlu karena di situ sangat diperlukan perekatannya. Kadang-kadang saya juga membantu lem tapi tidak terlalu banyak. Cuman ketika ini salah mengaturnya maka ya bubrah, tidak akan jadi karya. Yang kedua itu, yang ketiga, sukanya saya ini kadang-kadang menimbulkan estetika yang tak disengaja atau tak diduga. Contoh kecil misalkan ketika saya sudah mengkomposisikan garis itu selurus mungkin, ketika saya bakar meleok RPD. Nah, meleokan ini yang tidak diduga justru ini yang menjadi lebih artistik, estetiknya dapat. Itu kesukaan saya salah satu di plastik itu. Banyak daya kejutnya, surprise ya. Responnya di publik seperti apa Mas? Perkembangannya dengan sampai akhirnya merespon alternatif plastik ini? Alhamdulillah ya. Sebenarnya kalau plastik dilukis atau plastik dijadikan reduce untuk lain itu sudah banyak. Tapi ketika ini menjadi media seni rupa, saya belum tahu ya. Mungkin masih saya, mungkin masih saya. Karena kan saya melakukannya ini tidak sekedar eksplorasi begitu aja. Yang kedua, semua plastik. Jadi tidak hanya tas kresek, mulai dari tutup atau cup gitu ya. Terus sedotan itu sudah melahirkan karya hampir 7 salah. Yang paling banyak memang kresek. Kemudian spigen, PVC, kemudian selang, kacamata, sendok. Kalem jadi ahli perplastikan. Karena setiap benda yang dibuat dari plastik itu secara unsur maupun sifatnya berbeda. Jadi bisa dimanfaatkan apa gitu ya pakai ini. Misalkan saya menemukan sebuah sendok. Sendok itu bisa dibuat bermacam-macam. Ada dari PVC, ada yang dari resin, ada yang dari plastik biasa, ada yang dari melamin. Tidak bisa digunakan ketika sesuai dengan alat. Nah, ini harus paham di situ ya. Mas, kurang nih, sorry. Sing berbahan plastik ini wis ono sing terjual. Alhamdulillah. Banyak dan ini menarik. Ini kudu tak kerucut nang kene pembicaraan kita. Secara bahan
itu ini makanya ini ngomong bisnis akhirnya ini. Secara bahan lebih apa? Lebih mengeluarkan biaya sedikit atau biayanya tetap mungkin sama, tapi ketika diapresiasi oleh kolektor atau orang yang akan membelinya, itu nilainya kalau ya mau nggak mau misalnya kita membandingkan, itu kira-kira sampean bisa memberikan harga iki kudu luwih larang. Apa gambaran ini? Gini, kalau secara umum jelas plastik itu lebih mudah dan lebih murah. Kan bisa diambil dari bahan bekas seperti itu. Tapi prosesnya mahal kayaknya. Tapi tidak sebatas itu. Ketika menciptakan sebuah karya menjadi kualitas, menjadi tahan lama, kemudian framingnya juga harus memadai. Ini juga perlu biaya. Karena terkait dengan setting maupun penempatan yang tepat. Artinya plastik kembali pada sifat unsur yang umum. Setupnya ini yang nggak bisa main-main aja. Bisa digunakan sembarangan. Ya. Prosesnya luwes suwe apa cepet sih mas? Kok ini luwes suwe kayak? Tergantung. Saya itu waktu pameran tunggal itu 8 meter itu hanya 2 minggu. 8 meter kali 1,5 meter kali 8 meter. 1 meter setengah. Dengan lapisan level sampai tumpuk 6. Wow. Tumpuk 6. Itu malah 2 minggu. Tapi ada karya yang hanya 1 meter 3 bulan. Tergantung tingkat kerumitan dan ini. Nah, itu. Saya kebetulan genrenya di abstrak, cuman saya juga melakukan di lain. Surrealis. Ya. Bahan plastik yang paling gampang. Kalau jenis itu paling mudah LDPI. Tak kok ngono ora, dijawab LDPI sing ndi ya apa? Wah, pemenyek nih. Sing plastik kresek. LDPI itu kebanyakan di kresek memang. Kebanyakan padahal di sendok di apa itu nampan piring, plate-plate yang bagus itu juga. Itu mas, pertanyaanku mau jauh lebih mudah atau respon masyarakat ketika melihat karya Mas Hari ini bagaimana? Kayaknya lebih gampang menjualnya di pilihan ini atau kalau sama melihat ini? Saya nggak mau munafik atau bisa jadi karena keterbatasan saya ya untuk membangun sebuah jejaring, klien, kemudian tingkat aktivitasnya mungkin masih kurang meluas dan lain sebagainya. Kebetulan kalau Jakarta dan di luar Jakarta itu sangat restriktif. Nah, menarik. Di Indonesia itu ada tapi belum. Karena kan kalau dalam tanda kutip, misalkan karya ini menjadi mahal, itu belum bisa terjangkau ataupun menjembatani. Kalau tingkat kompetitifnya berani. Ya, ini menarik. Karena itu saya pernah itu membuat karya itu justru dari payet. Ya. Payet yang kecil-kecil yang biasanya buat runcingnya, jilbab dan sebagainya. Itu pernah saya bikin realis. Ya. Waduh, ini yo itu sudah ada yang mengkoleksi. Itu semuanya juga plastik. Jadi semua yang medium plastik itu saya pakai. Semuanya. Atau bisa diolah dan lain sebagainya. Nek ya plastik. Nah, itu saya. Cuman plastiknya untuk apa, Bro? Jadi tidak ada semua plastik bisa dibuat lukisan. Tapi sekarang masih ini, Mas. Masih menggunakan media cat atau menggunakan bahan cat
atau 100% pakai ini atau bisa di mix atau justru nggak tahu ya Pak Mas Hari hari ini masih Kalau dari sisi karya saya Hmm. itu hampir 80-90% itu bergeraknya pasti. Kadang-kadang memang menggunakan treatment ya, atau kadang-kadang sebagai kompering di sebuah media gitu aja. Cuman saya masih tetap menggunakan konvensional hanya sekedar untuk supaya nggak hilang. Karena untuk menjembatani secara teknis ini perlu yang konvensional ini jangan sampai hilang. Iya, konvensinya ya apa nek lukisan ini mesti kene isek menganggap bahwa itu ada kanvas, ada warna, ada cat yang tertoreh walaupun mungkin prosentasenya, tapi ini oleh gak takok ini takok paling harga Mahal. paling agak aku paling murah aku paling dek nek paling mahal tak terhingga Karya kan hargane ya. makanya Ya ini di mana-mana itu selalu pertanyaan ini yang kadang-kadang sulit. sing takok bareng ya angel Mas, tapi perlu menarik ini. Relativitas itu juga menyangkut mungkin bisa jadi jejak, bisa jadi tingkat pencapaian sebuah karya, kemudian tingkat kesulitan. Kalau yang saya lakukan sih ini 5 juta. Nah, menarik. 5 juta itu berapa? Semeter. 1 meter kali 1 meter. Oke. Ini menarik sekali ya. Anu Mas Hari, sebagai senior tentu ini kan menjadi sesuatu atau peluang Senior apa? atau alternatif. Yo paling enggak toko awake dhewe kan dia paling senior. Aku wis gak ngerti lho, awake dhewe jeruk ini kan beliau nya paling senior. Paling legend. Jadi ini aku kate terinspirasi apa kan senior kan. Apa yang sudah dilakukan Mas Hari ini kan barangkali yang sudah dianggap menjadi sesuatu yang mungkin bisa dilakukan oleh orang lain dengan cara yang berbeda ataupun caranya masing-masing, tapi paling tidak bahwa dengan merespon plastik, salah satu bentuk respon Mas Hari ketika melihat sesuatu yang mungkin nilainya tidak menarik atau tidak bernilai, barangkali orang membuang bungkus atau apa ini kresek lalu dipindah menjadi sesuatu yang berharga dan memiliki nilai yang cukup fantastis, itu kan bagi Mas Hari kan orang lain harusnya bisa melakukan itu juga, nggak meniru loh Mas yo, tapi inspirasi ini kan harusnya bisa diambil oleh apalagi oleh junior, maksudnya pemula atau teman-teman yang baru mau menjadi perupa dan sebagainya. Itu seperti apa Mas Ari punya harapan harusnya itu ini Rek, misalnya bagaimana kita itu menjadi perupa yang nggak tahu aku bahasanya ya apa, fleksibel atau merespon lingkungan dan sekitarnya, artinya orang akhirnya kalau alasan kon gak gawe karya soalnya gak duwe cat misalnya, gak duwe bahan, kekurangan bahan, atau aku sih durung duwe bahan ora karya. Ini tapi kalau bahannya plastik kan nggak ono alasan itu, plastik wakil misalnya begitu. Ini bagaimana Mas Hari mendorong teman-teman untuk juga kreatif, maksudnya bukan mendorong kayak Mas Hari bukan, tapi untuk kreatif merespon banyak hal ini loh. Ya, yang jelas dengan eksplorasi dengan plastik ini, harapan saya sih kepingin menjadi pemikiran di pemula ya. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan, berkarya itu tidak harus dengan media, alat atau apapun yang konvensional. Nah, ini maksud saya harus digarisbawahi kan begitu. Nah, cara yang saya lakukan itu beberapa kali saya membuka wacana diskusi, kemudian workshop, juga open studio.
Jadi mulai bentuk yang baku, mulai survei di tempat pembuangan sampah, pengumpulan bank sampah, sampai pemilihan bahan, sampai ke menjadi sebuah Dituangkan. karya, menjadi sebuah karya itu sudah pernah saya lakukan. Cuman persoalannya sekarang ini kan ketika itu sudah di ranah akademik, itu yang jalan itu ya dulu, bukan inspirasi atau Pengalaman. motivasi bahwa bisa untuk Di lapangan terjadi seperti Nah, ini itu. dan menarik. itu. Saya tidak bisa untuk menjabarkan itu karena itu sudah formal ya. Iya, iya. Karena itu sudah tingkat level-level yang harus dilakukan dulu seperti itu. Tapi apakah harus begitu? Betul. Sedangkan kita berruang lingkup di keluarga aja misalkan, melihat sesuatu itu sebenarnya itu bisa dijadikan sebuah bahan untuk berkarya. Kalau teori misalkan estetika dan lain sebagainya lah, seperti dan sebagainya itu ya pasti harus tahu. Tapi mengenai bahan untuk meluangkan sebuah ide gagasan kan nggak harus konvensional. Maksudnya itu yang sulit kan. Kalau nggak ada dorongan dari yang ada itu sekarang sekedar tahu. Justru saya tuh khawatirnya gini Mas Hari, maksudnya teman-teman yang masuk di ranah kreatif atau seni itu malah secara tidak langsung dia memiliki bukan keterbatasan, memiliki mata atau pandangan yang sangat sempit. Akhirnya dia tidak bisa melakukan eksplorasi, ekspansi atau apapun yang seperti Mas Hari lakukan itu tadi. Nah, ini kan kekhawatirannya ketika tidak muncul sosok-sosok seperti Mas Hari, itu kan mereka dibatasi dengan ruang lingkupnya sendiri yang sangat terbatas itu tadi. Nah, berbeda dengan ketika dia pemula, misalnya ketemu dengan Mas Ari, itu dia akan punya wawasan skemata pandangan yang cukup luas bahwa wah aku iki ya gak kudu anu ya sajane ya iso kaya Mas Ari mbuh aku. Artinya berpikirnya akhirnya jadi kreatif, imajinatif dan ini kan kudu ono sing harusnya kan begitu, teman-teman enggak pandangannya enggak sempit, enggak terbatas itu. Yang sekarang menjadi pandangan secara umum bahwa formalitas itu adalah segala-galanya. Karena tanpa formalitas sepertinya tidak ada itu pengakuan sebuah kreatif. Iki aku malah tertarik ngomong takok iki balik di awal, maksudnya ini menarik menjadi satu perbincangan juga. Artinya ketika orang harus terjebak dengan identitas formal misalnya, berarti basicnya Mas Hari dulu memang sekolah seni rupa atau tidak? Nah, berarti otodidak. Ya. Sejak kapan dan inspirasinya dari mana, Mas? Sejak kalau mulai orat-orat dan lain sebagainya itu sejak SMA. Tapi mulai timbul punya pemikiran sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik, kemudian orat-orat yang saya kembangkan itu selalu lulus kuliah. Kuliah sama nang ndi kok? Saya di sastra bahasa Stiba. Waktu masih aba Malang. Oke, di Sadar ya? Yang Sajajar. Saya Jalan Merapi. Oh, Jalan Merapi. Belum di Sajajar. Berarti di Stiba itu ini ikut komunitas atau waktu itu ada komunitasnya yang akhirnya membentuk Mas Ari atau? Oh enggak, kalau waktu saya di aba itu yang ada hanya pencinta alam dan musik ya, yang banyak itu ya, seperti hotel dan lain sebagainya. Iya. Alumni sana itu banyak yang musik yang kalau di siap. Justru saya lulus, belum lulus malahan, itu saya sempat ke Bali, itu 2 tahun, kemudian dari Bali expand ke Jogja. 2 kota ini yang mempengaruhi. 2 kota ini, oke. Jadi sangat berpengaruh banget.
Karena saya di Jogja itu sudah masuk di Komunitas Jogja anu itu. bukan malahan langsung ke workshop industri. Oh, Tapi siap. saya masuk di Asosiasi Pengrajin Mataram. Jadi masuk di situ saya kebetulan di pengerjaannya di sektor aluminium di Jogja. Jadi gabung jadi satu di Asosiasi Pengrajin Mataram. Kalau di Bali saya yang bikin. Kebetulan kan saya di sana selain guide kan bikin videonya. Oke, ya. Berarti kembali ke Malang tahun Saya praktis mulai di Malang lagi 98. 98 terus Itu sudah nggak ke Jogja, sudah nggak ke Ya. Malang. fokusnya ke Langsung ke seni rupa. seni rupa. Apa Mas? Mesti apa sama balik? Maksudnya ke Malang. Ya ada sedikit cerita keluarga ya. Oke. Tidak bisa. Nggak bisa disampaikan. Artinya secara maksudnya pertanyaanku nang gini, ketika sampean sudah pernah ke Jogja, ke Bali, iklim seni rupa atau iklim seni ini kan beda nok Malang. Saat itu loh. Iya, sangat. Sangat toh. Sangat. Artinya untuk Mas Hari apa ya? Mengikhlaskan diri lah misalnya. Aduh. Balik nang Malang iki ojo aku tak mulai meneh anu abot dan sebagainya. Ini kan nggak gampang ah. Ya. Pada akhirnya tapi sampean menetap di Malang dan akhirnya hari ini bisa cukup membuktikan itu kan nggak gampang. Apa yang mendorong menjadi sangat Awalnya memang tidak mudah ya. Karena kalau jujur melihat dari sisi atmosfer, kebetulan saya ini senang bergaul. Itu saya sulit untuk misalnya disuruh memilih nang Bali atau nang Jogja itu sulit. Iya. Saya bisa hidup di Bali, saya bisa hidup di Jogja. Kalau ini ditaruh di sebuah pilihan tidak bisa. Tapi saya mempunyai harapan atau dorongan. Ini caranya aku gak di Bali, atau saya nggak di Jogja, tapi karya aku sampai ini. Oh, menarik. Ya, ini senang. Karena secara atmosfer sangat bisa berkembang ya kalau Ya, secara atmosfer. makanya itu yang menjadi pertanyaan saya. Tapi hari ini kayaknya ya Bu Mas. Kalau berbicara Malang, Sampean tanya hari ini sudah selesai ya Mas. Semua ini sudah saya pikir hampir 80% dalam tanda kutip jawabannya sama. Angel. enggak hari ini misalnya sebelum pandemi. Ya. Ketika tadi Malang, Bali dan di sini ada Malang. Artinya bahwa ya wis gak kalah, masih nang Malang. Loh, kalau lihat potensi Mas, saya barani. Apapun itu bidang seni. Ya. Dari seni musik itu lahirnya sebuah God Bless itu di Malang. Itu di event betul. Ya. Lahirnya sebuah Arthur Kaunan itu Sas itu Malang. Terus Lawang itu dari Lawang. Banyak. Kalau itu apa itu kalau musik itu. Bicara soal seni rupa juga nggak sedikit. Bahkan pelukis-pelukis yang senior yang sudah mendahului kita ini dulu juga sempat di Malang. Kebetulan paman saya sendiri juga pelukis di sana. Baru masuk dia ini. Ya. Itu menandakan bahwa integritas berkesenian di Malang ini sangat kuat. Ya, setuju saya. Dari sisi tari topeng aja itu yang berani mendobrak tradisi kemataraman itu hanya Malang. Iya. Maka timbul lapang dan lain sebagainya itu Malang sangat kuat di bidang seninya. Hanya saja saya nggak ngerti kalau Malang itu sudah mulai berkomunitas, sudah mulai berkarya di Malang, selesai. Tapi ketika itu sudah mulai mau expand, tidak ada yang expand di luar Malang nggak jadi. Oke. Nah itulah.
diterusut wow itu. Tapi menarik. Iya. Tapi entek dibaik aku tuh wae. Ya. Oke, luar biasa Mas Hari Arifin ini memiliki karya yang tidak secara proses memang sangat panjang sekali dan bisa dilihat beberapa karyanya juga kalau kita browsing googling banyak sekali muncul. Tapi ini pengen delok misalnya sama anu nggak Mas? Display online nggak? Saya kan ada IG. Nah, di IG banyak muncul ya. IG Mas Hari, oh Mas Hari Artwork. Mas Hari Artwork nanti bisa dilihat di situ. Siapapun ketika melihat karya Mas Hari, barangkali tertarik langsung DM. Ya Mas ya. Siap. Oke, nanti ngobrol juga membuka open studio. Nah, open studio dan sebagainya di Mas Hari Artwork, IG, Facebook. Mana orang Facebook? Ada. Nah, itu lebih lanjut akan dan bisa tanya ke Mas Hari langsung. Aku pengen closing statement Mas. Amen. Apa sih? Membaca peluang hari ini teman-teman seni rupa di Malang atau bagaimana ke depan itu seperti apa sehingga teman-teman ini masih bisa muncul sebagai perupa, misalnya perupa Malang atau perupa yang karyanya bisa di mana-mana. Saya tidak bisa berkata banyak ya, mungkin berkaryalah atau berbuatlah dengan apapun itu dengan keyakinan, yakin apa yang dibuat. Yakin apa yang dibuat, bahwa yakinlah bahwa yang sudah kamu lakukan itu pasti akan membuahkan hasil dan pasti ada yang mengapresiasi. Siap. Terima kasih Mas Hari atas sharing dan ngobrolnya putar seni rupa. Semoga seni rupa di Kota Malang dan teman-teman yang bergerak di seni rupa selalu konsisten, eksis, dan bisa mengembangkan kreativitasnya semaksimal mungkin maju berupa Kota Malang. Saya Leo Tani Maju dan Jeffrey, narasumber kita Mas Hari undur diri. Terima kasih, mohon maaf masih di Malang Good Work. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.